Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah pada Minggu Pentakosta tanggal 31 Mei tahun 2020 di rumah masing-masing. Pada saat ini akan saya bacakan sebagian warta gereja Minggu tanggal 31 Mei 2020. Warta gereja yang pertama, surat lulusan pindah. Majelis gereja telah memberi surat lulusan pindah atau atestasi ke Gereja Kristen Protestan di Bali bagi keluarga Bapak Jatmiko Purwosumarto dari Gempol Condong Catur wilayah 5. Adapun nama-nama selengkapnya adalah Bapak Jatmiko Purwosumarto dan Ibu Arianti Pantrini. Warta gereja yang kedua, persembahan unduh-unduh. Perayaan unduh-unduh yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, tidak dapat dilaksanakan karena masih ada pandemi COVID-19. Bagi warga jemaat yang akan mempersembahkan unduh-unduh, agar dimasukkan dalam amplop khusus dan dapat diserahkan pada ibadah Minggu Pentakosta tanggal 31 Mei 2020 dan atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Warta gereja yang ketiga, kelahiran. 1. Keluarga Bapak Oktavianus Sani Iriawan dan Ibu Agustina Krisugianti yang tinggal di Bekasi, wilayah 4, telah dikaruniai putra ketiga yang lahir pada tanggal 21 April 2020 dan diberi nama Keanu Rui Nawasena. Kelahiran yang kedua, keluarga Bapak Holger Wet dan Ibu Hastaratri A. Krisma dari Nglaren, Condong Catur, wilayah 1 yang tinggal di Jerman, telah melaporkan kelahiran putra pertamanya, lahir pada tanggal 19 April 2020 dan diberi nama Marlene Hayuna White. Warta gereja yang keempat, diberitahukan kepada warga jemaat GKJ Condong Catur bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 akan dilayankan perjamuan kudus pada ibadah di rumah masing-masing. Mekanisme perjamuan kudus menyusul, dimohon warga jemaat untuk mempersiapkan diri. Demikian warta gereja tanggal 31 Mei 2020 dan warta gereja selanjutnya bisa dibaca pada warta gereja yang sudah dikirim melalui grup WhatsApp wilayah masing-masing. Hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta yang secara Kristiani kita rayakan sebagai peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid Kristus. Berkat pertolongan Roh Kudus, kita mampu menjalani kehidupan, bahkan juga di masa yang berat dan sulit sekalipun. Berkat penyertaan Roh Kudus, kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di sorga. Oleh karena itu saya undang ibu bapak, saudari dan saudara, juga teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Kini marilah kita mengawali ibadah Minggu Pentakosta ini. Marilah kita merasakan kuasa Roh Kudus berhembus, menguatkan, serta memulihkan kehidupan kita. Berhembuslah Roh Kudus.
Kita hendak kuduskan ibadah Pentakosta saat ini, dan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam bagimu, damai Kristus besertamu. Yesus Kristus, Tuhan sekaligus Guru kita, telah menjanjikan kehadiran Sang Penolong, Sang Penghibur, Sang Parakletos, yakni Roh Kudus. Dan memang karya serta kuasa Roh Kudus mengalir dan memenuhi ruang-ruang hidup setiap kita yang bersedia membuka hati kepadanya. Oleh sebab itu marilah kita mengalami karya Roh Kudus yang terus meluap di hati kita. Marilah kita mensyukuri anugerah ilahi yang terus mengalir memenuhi bejana kehidupan kita. Kudus, tiada habis janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Kini marilah kita bersatu di dalam doa. Datanglah kepada kami, ya Roh Kudus. Tercurahlah atas kami, ya Roh Penolong. Penuhilah kami, ya Roh Kebenaran. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran kasih dan rahmat-Mu. Berikanlah kesegaran kepada kami yang haus karena berjalan di tandusnya gurun kehidupan.
Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran kasih dan rahmat-Mu. Berikanlah kekuatan bagi kami yang letih dan lemah karena didera pergumulan kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran kasih dan rahmat-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami, sehingga kami semakin arif dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran kasih dan rahmat-Mu. Bangkitkanlah kami, gerakkanlah kami, dan mampukanlah kami dalam menapaki pesiarahan kami, mengikut dan meneladani Kristus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran kasih dan rahmat-Mu. Ampunilah kami yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya serta kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran kasih dan rahmat-Mu. Kami memohon dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus tetap teguh, Kau memimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat kurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Beri di jalan yang gelap hati anak-Mu tentram. Bila badai meneru, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara, kita akan menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Di dalam Tuhan, saudari dan saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan senantiasa mengingat sabdanya dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 8 ayatnya yang ke-14, demikian sabdanya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah. Kini marilah kita tanggapi berita anugerah yang begitu indah ini dengan kesanggupan untuk melakukan kehendak Bapa Sorgawi dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia. Dan marilah kita kembali memuji Tuhan
marilah kita memuliakan Tuhan yang anugerahnya memperbaharui kehidupan kita, yang berkenan memulihkan kita yang terhilang dan bercelah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengarkan kesaksian sabda Tuhan, mari kita tundukkan kepala memohon bimbingan kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, di hari Pentakosta ini, kami mengucap syukur karena Roh Kudus yang Engkau janjikan kepada kami telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami sehingga membawa kesukacitaan bagi kami. Dan saat ini kami pun telah siap untuk mendengarkan sapaan kasih-Mu melalui kesaksian Alkitab Yohanes pasalnya yang ke-7. Tuhan sendiri yang memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kesaksian kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh didengar oleh setiap orang dan yang mendengar pun dapat memperlakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa kami ini. Amin. Isining kabar kabingahan. Kabingahan winang seten eleng pangeran dados rono paring piwulang margine kautaman dimen tiang pitados tansah harumantos mangun turut Gusti Sabda Tuhan terambil dari
Yohanes pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Dan kami akan membacakan secara utuh karena ayat yang pendek. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bersedia mendengarkan, merenungkan, serta memperjuangkan kebenarannya dalam hidup kesehariannya. Haleluya. Dari bacaan Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39, Sinode memberikan tema menerima aliran hidup dari roh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 masih tetap berlangsung sampai saat ini. Dan entah kapan selesainya, kita pun sulit untuk memprediksinya. Pandemi COVID-19 ini telah membawa banyak kesulitan dan penderitaan bagi kita manusia. Ada sebagian orang yang kehilangan mata pencaharian sebab terkena putusan hubungan kerja, di mana lembaga yang menaunginya telah mengalami kerugian. Ada sebagian orang yang dirumahkan, sehingga banyak orang menjadi pengangguran. Sebagian orang yang berwirausaha pun juga mengalami pasang surut. Segala sesuatunya harus dikerjakan di rumah. Belajar di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi sehingga banyak orang yang mengalami kesulitan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian juga aparat pemerintah dan juga tenaga medis sudah tidak kurang-kurangnya memberi himbauan kepada masyarakat untuk tinggal di rumah. Namun kenyataannya banyak orang yang tidak mematuhi himbauan itu. Sehingga mereka pun juga mengalami kejenuhan, kesal, dan kemudian putus asa. Dan mungkin masih banyak lagi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Hal ini tentu membuat kegelisahan, membuat kekhawatiran dan kejenuhan serta kesengsaraan bagi umat manusia. Manusia pada saat ini membutuhkan kelegaan yang bisa menjadi alat untuk mengusir rasa jenuh, untuk mengusir rasa khawatir dan juga takut. Dan kelegaan ini terobati di mana saat ini pemerintah mulai melonggarkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan ini menjadi bukti kita bisa menyaksikan bagaimana orang kemudian berjubel memenuhi pasar-pasar, toko-toko dan juga mal. Seolah-olah mereka sudah tidak memperhatikan aturan main pemerintah. Mereka tidak memperhatikan himbauan pemerintah dan tenaga medis lainnya. Mereka tidak menjaga jarak. Mereka tidak mencuci tangan. Mereka tidak memakai masker. Dan himbauan itu seolah-olah sudah sirna dengan adanya PSBB. Mereka tidak menyadari dan tidak memperhatikan dirinya. Apakah dirinya ini yang membawa virus yang bisa menularkan orang lain? Atau juga malah sebaliknya mereka sendiri yang tertular? Itu tidak menjadi persoalan bagi mereka. Yang penting saat ini mereka terpuaskan. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginannya yang selama ini dipendam kurang lebih 2 bulan. Untuk tinggal di rumah. Mereka bersuka cita merayakan kelonggaran PSBB ini. Saudara, kelonggaran PSBB memang memberikan kelegaan dan juga memberikan sukacita. Namun itu hanya sementara waktu saja. Itu hanya sementara yang dapat mengobati apa yang saat ini dirindukan dan diharapkan oleh masyarakat. Tetapi sebenarnya jauh di sana manusia membutuhkan kelegaan sejati. Yang memang kelegaan sejati ini bisa mengobati dan juga bisa memberikan ketenangan di dalam kehidupannya. Lalu pertanyaannya saudara, di manakah kita bisa mendapatkan kelegaan sejati itu? Kelegaan sejati yang bisa membawa ketenangan, kelegaan yang bisa memberikan
kesukacitaan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang dan dengan sukacita. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang baru kita baca dan kita dengar bersama, diungkapkan di ayatnya yang ke-37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tawaran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat banyak orang merayakan hari raya Pondok Tahun, di mana bangsa Israel mengucap syukur atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama. Pada masa perayaan ini, umat Israel berziarah ke Bait Allah di Yerusalem sambil membawa persembahan syukurnya. Dan selama masa mereka pergi ke Yerusalem ini, mereka tinggal di dalam pondok-pondok tersebut. Dan pada hari terakhir puncak pesta terdapat sebuah ritual pengambilan air oleh para imam untuk dipersembahkan sebagai kurban curahan pada mezbah di Bait Allah. Dan pada saat itulah Yesus memanfaatkan momentum tersebut untuk menyatakan identitasnya. Ia berdiri dan kemudian berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di sini Yesus dengan lantang mengundang banyak orang, yakni para peziarah di Bait Allah, untuk percaya dan menerima Yesus sebagai sumber air hidup yang akan melegakan mereka. Maksudnya ialah bukan tradisi semata yang dikehendaki oleh Yesus. Namun lebih dari itu, yakni sikap hidup yang nyata sebagai orang yang mengaku percaya. Sebab orang percaya bukan menyembah kepada Allah yang mati, melainkan kepada Allah yang hidup. Dan melalui pernyataannya ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa dialah sesungguhnya korban curahan yang benar dan yang berkenan bagi Allah. Maka hendaklah orang-orang berdosa datang dan percaya kepada Yesus dan meneladani Yesus dalam hidupnya. Pernyataan Yesus ini, saudaraku, juga mengingatkan kita pada apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Penegasan tentang Yesus sebagai air yang menghilangkan rasa dahaga disampaikannya kepada khalayak ramai yang hidupnya membutuhkan penyegaran. Sebagaimana setiap orang haus akan air, demikian juga manusia mendambakan kebenaran pewahyuan. Dan air digunakan secara simbolik di dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan.
Dan dalam pesta Pondok Daun tersebut, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan. Dan Yesus memberikan makna baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian, saudaraku, air menjadi pemulih sekaligus menjadi sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan sirna dari muka bumi ini. Pengharapan umat akan air terpenuhi di dalam diri Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber air kehidupan. Dan kita bisa menikmati air kehidupan itu terus-menerus jika kita mau datang setiap saat menjumpai sang sumber air kehidupan. Bukan hanya pada saat kita membutuhkannya ataupun dalam keadaan sukar. Tetapi setiap saat dalam keadaan apapun, kita datang menjumpai sang sumber kehidupan itu, maka disitulah kita akan mendapatkan kelegaan. Saudaraku, penggunaan air sebagai bahasa simbolik sangat mengena di dalam konteks pembacaan Injil Yohanes. Karena itu Yesus menyebut barang siapa percaya kepadaku sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup dapat bermakna air yang mengalir. Dan di situ dapat diartikan lagi sebagai air yang memberi kehidupan. Dalam Zakaria 14 ayatnya yang ke-8 menyebut bahwa air itu akan mengalir dari ambang pintu bait Allah. Dan dalam Yehezkiel 47 ayatnya yang pertama mengatakan bahwa air itu mengalir dari bawah ambang pintu bait Allah. Yesus kini menyampaikan bahwa air itu akan mengalir dari dirinya yang adalah bait Allah yang baru. Semua orang yang haus diundang untuk datang kepada Yesus. Dari dalam hati mereka yang datang dan minum pada Yesus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Seperti pohon yang ada di tepi aliran air yang tidak pernah kering. Dan yang akan terus berbuah pada musimnya. Serta membuat pohon kehidupan kita menjadi rindang di mana ada banyak makhluk hidup dapat berteduh saat terik panas matahari datang. Dengan kata lain, saudaraku, karena dalam hati kita mengalir aliran-aliran kehidupan, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada, dan dari hidup kita orang lain pun dapat melihat kasih Kristus secara nyata. Semua orang yang percaya kepada Yesus akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikannya dan yang akan tinggal dalam hati orang percaya. Roh itu dicurahkan bagi mereka yang percaya kepada Yesus saat Yesus dimuliakan. Pemuliaan Yesus harus terpenuhi sebelum Roh diberikan. Dengan demikian, saudara,
Apa yang dikatakan Yesus ini merupakan antisipasi tentang penghibur yang akan disampaikan oleh Yesus secara panjang lebar dalam khotbah perpisahannya dengan murid-muridnya. Di sana disabdakan oleh Yesus bahwa jika ia pergi, ia akan mengutus Roh Kudus kepada para murid. Oleh karena itu, mereka menjadi percaya kepada Yesus, ikut di dalam kemuliaan Kristus. Mereka akan menimba air hidup dari sumber yang tidak pernah mengering. Terus menerima aliran hidup dari Roh untuk hidup. Dengan menerima aliran itu, kehidupan disegarkan. Kehidupan akan dipulihkan, kehidupan akan dilanjutkan di masa mendatang dengan penuh pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tawaran Yesus ini juga diberikan bagi kita pada masa kini. Ia mengerti bahwa setiap orang merasakan lelah dan haus akibat beratnya menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, dengan mengosongkan diri dan membuka diri akan menerima aliran air kehidupan dan meminumnya akan disegarkan. Roh Kudus dari Yesus menjadi sumber kekuatan bagi umat dalam menyusuri perjalanan hidup ini. Dengan demikian saudara, murid-murid yang mengikut Yesus tidak hanya tahu tentang Dia serta merayakan Yesus secara ritual semata, melainkan mampu menjalani hidup sehari-hari dengan segala dinamika dan pergumulannya. Kekuatan Roh memberi penyegaran, memberi kekuatan, dan sekaligus kehidupan. Oleh karena itu, di dalam ibadah Pentakosta ini, yang biasanya kita rayakan bersamaan dengan peristiwa unduh-unduh, di mana kita setiap anggota jemaat akan memberikan persembahan dari hasil unduhan kita, atau bahkan talenta kita masing-masing, yang nantinya akan dilelang dan kemudian hasil pelelangan ini akan kita persembahkan kepada Tuhan. Namun karena situasi pandemi COVID-19, hal tersebut tidak bisa kita lakukan dan kita rayakan bersama. Kita hanya bisa merayakannya di rumah kita masing-masing. Meskipun demikian, kita pun tetap dapat memberi persembahan berupa uang sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memenuhi kebutuhan kita, Tuhan telah mencukupi akan kebutuhan kita, sehingga kita mengungkapkan rasa syukur ini melalui persembahan dalam peristiwa unduh-unduh itu. Karena itulah, melalui ibadah di hari Pentakosta ini pun, kita juga diharapkan dapat memahami akan makna menerima aliran air hidup dari Roh serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aliran Roh yang menghidupkan. Dan oleh sebab itu saudara, sekali lagi marilah kita membuka diri. Membuka kehidupan kita agar aliran Roh itu memenuhi kehidupan kita. Dan jangan sampai kita mengeraskan hati,
merasa mampu mengatasi segala persoalan pergumulan hidup kita yang saat ini kita hadapi dengan kemampuan kita. Dengan senantiasa kita membuka diri dan kehidupan kita pada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan, maka kita akan dialiri aliran-aliran air kehidupan yang menjadikan kita menjadi tenang dan tidak takut dalam menjalani kehidupan yang serba sulit ini. Sebab Dialah sumber air yang akan memulihkan kita. Dan ketika sang sumber air itu mengaliri aliran kehidupan dan memenuhi hati serta kehidupan kita, maka kita akan dimampukan menjalani bahkan mengatasi kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan persoalan ini, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini, bahkan dapat mengalami kelegaan, kesegaran, dan kepuasan sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuki saat teduh, dan dalam saat teduh ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari salah seorang warga di wilayah Ampat. Kami persilahkan. Sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Mari kita satukan hati untuk bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah Tuhan mampukan untuk mendengarkan
kesaksian sabdamu melalui Yohanes 7 ini. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Tuhan janjikan telah tercurah dan telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus inilah yang akan mengaliri air kehidupan dalam kehidupan kami, sehingga rasa dahaga kami dapat terobati. Kami akan menerima kelegaan, kekuatan, kesanggupan untuk meneruskan hidup ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan pemerintah melalui tim medis yang berjuang sedemikian rupa untuk mengatasi COVID-19 ini. Apa yang diupayakannya tidak menjadi sia-sia. Karena itu Tuhan perlengkapi dengan kemampuan, dengan kebijaksanaan, dengan kekuatan, kesehatan. Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong saudara-saudara kami ini. Terutama tim medis yang berjuang pagi, siang, malam. Mereka dijauhkan dari anggota keluarganya. Mereka dijauhkan dari kehidupan kesehariannya. Karena harus mengurusi pasien-pasien yang terkena COVID ini. Berkati perjuangannya, berkati keluarganya, mampukan mereka agar mereka pun dapat menjalani kehidupan dengan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Karena itu kami senantiasa memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami serahkan warga jemaat Tuhan yang tentunya rindu untuk kita bisa beribadah bersama di gereja ini. Dan bahkan minggu depan kami hendak menjalani perjamuan kudus. Karena itu Tuhan, meskipun perjamuan kudus ini hendak kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, para orang tua, agar kami dapat memimpin perjamuan kudus dengan setiap anggota keluarga kami dengan baik. Berkati semua persiapan-persiapan kami, sehingga kami dilayakkan untuk turut serta ambil bagian di dalamnya. Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan fisiknya berada dalam kondisi sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami mengingat anak kami Radi, kami mengingat orang tua kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menjamah saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit ini. Sehingga dengan demikian melalui jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa, saudara-saudara kami yang menderita sakit boleh dikuatkan. Dan mereka dapat menerima kenyataan ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka pun percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Karena itu berkati semua upaya yang dilakukan di dalam kehidupannya untuk kesembuhan saudara-saudara kami ini. Dan kami menyerahkan seluruh pergumulan
kehidupan kami oleh karena COVID ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan. Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah masa COVID ini dengan penuh sukacita, dengan ketenangan, oleh karena Roh Kudus menyertai dan memberkati kami. Demikian Bapa, doa sembahyang kami yang kesempurnaannya hanya kami pinta. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini saya undang Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Aku percaya. Saudari dan saudara yang terkasih, telah tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun nas pembimbing yang mendasari penghaturan persembahan kita terambil dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-21 dan 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kini, marilah kita menghaturkan persembahan kita sembari memuji dan memuliakan nama Tuhan yang dalam kehadiran dan karya Roh Kudus telah berkenan mengalirkan kasih surgawi memenuhi kehidupan kita dan menghadirkan damai dalam hidup kita.
bangkit berdiri, marilah kita kembali melantunkan kidung Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu bahwa pada kesempatan yang indah ini dari rumah kami masing-masing, Engkau telah berkenan kami untuk menghaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan salib, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan istimewa yang lainnya. Di samping itu Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menghaturkan persembahan unduh-unduh. Persembahan kami ini kecil Tuhan, jika dibandingkan dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah, yang ada pada kami. Oleh karena itu Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan kami ini, sehingga layak di hadapan-Mu untuk memenuhi segala kebutuhan jemaat-Mu di sini untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati pula saudara-saudara kami yang telah Engkau percaya mengelola persembahan ini, sehingga apa yang dilakukannya, semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Allah Bapa Surgawi, kami telah Engkau izinkan mendengarkan sabda-Mu yang dilayankan oleh Pendeta Junarso Kartikohadi. Mampukan kami Tuhan, tidak hanya mendengarkan, tidak hanya merenungkan, tidak hanya menyimpan dalam hati kami, tetapi Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ibadah Minggu Pentakosta pada hari ini sudah selesai. Semuanya adalah karena berkat kasih karunia dan pertolongan Tuhan saja. Namun Tuhan, jika ada dosa, ada kesalahan di dalam kami melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, demikian juga di dalam kami menghaturkan persembahan, kami mohon ampun. Seru doa, permohonan kami, ini kami haturkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudara, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Pada saat ini marilah kita membuka hati, pikiran, dan segenap diri kita untuk menerima aliran kasih dan karya Roh Kudus. Kami membuka hati, pikiran, dan segenap diri kami kepadanya. Kiranya Roh Kudus, Sang Roh cinta kasih itu, senantiasa menuntun kita dalam mewujudkan keadilan, perdamaian,
dan keutuhan segenap ciptaan. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sang Roh Suci Roh ingkang tresnan nuntun ringkulo saminyo ingkir raos pasulayan amre jagat tentrem raharjo rukun ketyangkan cecograhan berek nilar tumindak dosa niatkeun mana ingkang semblah Duh Gusti nuntun amreng kula. Kiranya Allah meneguhkan pesiaran kita dengan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan kita dengan aliran kasih-Nya yang berlimpah. Kini marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.